Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bikin gulai. Nah ini ya dalemannya nih, gulai kambing campur sapi ya. Dagingnya nih daging kambing nih. Nah, jadi ini kita iris-iris kecil. Kemudian kita siapkan bumbunya. Ya, untuk bumbu kita gunakan bumbu dapur, bawang putih, bawang merah, cabai, kunyit, kasih lengkuas silakan, kasih ketumbar juga silakan. Nah, kemudian kita aduk-aduk sampai mateng nih. Tuh, kita aduk-aduk sampai matang. Jangan dulu dimasukin dagingnya sebelum matang. Kalau untuk cabenya sesuai dengan selera masing-masing, bisa taruh 5 atau 10 untuk selera pedasnya masing-masing. Nah, terus kita tuangkan minyak lagi. Kalau misalnya udah kering gini nih, kita tuangkan minyak lagi. Tuh. Kemudian jangan lupa santannya juga. Nah, ini santannya. Santannya kita aduk-aduk. Nah, ini kan kering nih, jadi supaya kita agak cepet tuh dua, yang satu masak santan, satu masak sambalnya. Nah, terus nih ya, bawang putih, bawang merahnya itu bisa, bawang merah misalkan 5, bawang putih 3. Kemudian kunyitnya ya potong, boleh 3 cm atau 5 cm kurang. Cabainya 5 kalau untuk sedang ya. Kalau mau bumbu jadi juga boleh, namun lebih bagusnya sih bumbu bikin sendiri ya. Nah, ini terus jangan lupa terus kita aduk-aduk santannya. Kalau untuk santan bisa santan yang udah jadi kemasan atau mau per sendiri juga boleh, silakan. Kita aduk-aduk terus. Nah, ini kalau udah kayak gini nih, udah nih ya, tinggal nunggu santannya. Ya, kira-kira kalau untuk ini bumbunya itu bisa makan waktu 10 menit ya, atau kurang, tergantung pengapian kompornya. Nah, ini terus kita aduk-aduk santannya. Santannya kita aduk-aduk sebelum kita masukkan dagingnya. Nah, jadi kan daging udah kita siapkan ya, jadi kita iris-iris. Di sini ada hati, ada ampela, ada paru. Ya. Kalau mau dagingnya juga boleh, bisa diiris juga sekalian. Untuk tongseng, yang biasanya kan tongseng pada umumnya banyak yang gunakan daging. Nah, ini kita gunakan dalamannya. Ya.
dagingnya juga udah bisa. Kalau semalam itu kita udah makan dagingnya, daging tongseng itu bisa diiris. Tapi ini juga ada dagingnya, kita memang nggak ada gunakan daging campuran semua, jadi daging dalaman dan ini seperti ati paru. Nah ini masih terus kita aduk-aduk terus. Terus masukin ini ya. Jadi setelah kira-kira udah cukup, udah matang itunya, ininya yang kita aduk, nanti kita masukkan ini nih, masukkan bumbu tongsengnya. Setelah masukkan bumbu tongseng, barulah kita masukkan ini ya. Nah kalau untuk santannya memang agak lama ya, bisa sampai 15 menit. Nah ini sekarang kita masukkan ini nih ya, seperti udah, nah udah ini kita masukkan nih tuh. Kita masukkan sambil diaduk-aduk ya, kita masukkan sambil diaduk-aduk. Nah ini jangan lupa juga nih kita masukkan nih, ada lengkuas tuh, ada macam tuh daunnya tuh buat penyedap. Terus kita aduk-aduk terus sampai bumbunya itu rata ya, bumbunya rata, menyatu dengan santannya tuh. Terus kita aduk-aduk terus menyatu dengan santannya. Nah, ini kalau kita jamin nanti busanya bakalan naik luber. Nah, jadi setelah kita masukkan semua tadi bumbunya ikut daun dan lengkuasnya nih, kita tinggal masukkan ini nih tuh. Nah kita masukkan daging dan dalemannya. Nah masukkan aja terus semua ya. Sebelumnya kan daging ini kan udah matang nih, ini udah matang, sebelumnya udah kita rebus ya, udah matang, jadi untuk itu tidak terlalu lama. Nah ya, terus kita aduk-aduk. Nah aduk-aduk, bisa diputar kayak gini aduknya ya. Nah tuh, jangan lupa kalau untuk garam secukupnya ya, cukup 2 sendok teh atau 1 sendok makan itu boleh, sama saja, atau mau 1 sendok juga boleh, karena tidak semua orang suka dengan asin. Nah ini kita gunakan 1 sendok aja, 1 sendok ya kan, kita sesuaikan dengan lidah kita. Kalau misalnya kita tidak suka yang asin, cukup 1 sendok teh aja. Nah kemudian kita kasih bumbu masako, kemudian ladanya juga, yang kemasan juga ya sudah kita siapkan. Namun jika ingin ngeracik sendiri boleh di luar bumbu masakonya ya. Jadi kita gunakan yang kemasannya lada dan masako. Namun bumbu dapurnya tetap kita ngeracik sendiri. Yang kita cobakan ya, kita coba dulu itu apakah
rasanya sudah sesuai, asinnya apakah keasinan atau kurang garam. Kalau misalnya kurang, mungkin kita tambahkan masako sedikit aja untuk menyesuaikan ya. Yang penting kita ukur dulu nih rasanya nih, sedapnya seperti apa. Nah, garam kita tambahkan 2 sendok ya. Tadi kan kita udah taruh 1 sendok nih, ternyata setelah dicoba kita cicipi ternyata kurang asin, jadi kita tambahkan 1 sendok lagi itu. Jadi sekaligus langsung 2 sendok. Kita coba dulu, tetap terus kita aduk-aduk sampai rata. Nah udah gitu kita aduk-aduk sampai rata, kita cicipin lagi nih apakah keasinan atau kurang garam lagi, seperti itu, atau kurang sedap. Misalnya kan tadi kan kurang asin dan kurang sedap, kita tambahkan garam 1 sendok teh dan kita tambahkan lagi masako. Kemudian kita cicipi lagi, jika sudah sesuai berarti tidak perlu kita tambahkan lagi. Nah, berarti ini udah sesuai nih, udah sesuai. Setelah kita cicipin yang tadi pertama kurang, kemudian kita aduk lagi dengan menambahkan garam dan masako, kita cicipin lagi. Nah, setelah sudah rata tentunya ya kita cicipin lagi. Jika sudah sesuai, udah tidak perlu kita masukkan bumbu-bumbu lainnya lagi. Nah, ini sepertinya sudah. Nah ini sebenarnya sudah matang, namun kita aduk-aduk supaya meresap agar bumbu-bumbunya itu masuk ke daging-daging ini nih. Nah, ini dagingnya, wow nikmat banget, luar biasa, masya Allah, nikmat sekali nih. Sedapnya. Wow, nah ini ada daun jeruk tadi ya, daun jeruknya kita masukkan cukup 3 lembar daun jeruk. Ongkosnya bisa 1 atau 2. Nah ini juga, ini tadi kita masukkan nih, tuh ya. Nah ini daun jeruknya tuh, kalau untuk daun-daunnya, rempah-rempahnya tuh. Terus kita aduk lagi terus sampai benar-benar meresap ke dagingnya ya. Jadi kurang lebih 5 menit atau lebih juga boleh, sampai 10 menit setelah memasukkan ini dagingnya ya. Kita masukkan dagingnya, kira-kira kita rebus sekitar 5 menit sambil diaduk-aduk ya. Kalau mau 10 menit juga boleh, supaya meresap semua atau lebih empuk lagi dagingnya. Tuh, wow, mantap kan, sedap banget kan. Tuh, wow, wow, nikmatnya berasa banget. Wow, tuh, ini jahe ini, kalau kita mau masukkan jahe cukup sepotong aja, atau mau 1 juga boleh ya. Karena untuk ngangetin juga bagus. Tuh, wow, sedap, nikmat tentunya ya.
Ya, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat untuk resep makanan kita di rumah atau ingin yang memiliki usaha tongseng, mungkin bisa dicoba dengan cara seperti ini. Mudah-mudahan sukses. Jika ada saran ataupun tambahan bumbu, silakan kita berbagi resep. Terima kasih. Maaf jika ada yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.